Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan apa itu HDR, lalu menjelaskan studi kasus dan mensimulasikannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alvarez Nur SCG Juan dengan NIM 2351504071111059. Perkenalkan, nama saya Audi Fitra Habibi. Perkenalkan, nama saya Erwin Trimula Purwono. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamila Jaya Arifa dengan NIM 235150401111108. Nah, apa sih itu HDR? Jadi HDR adalah High Availability Disk Recovery, yaitu suatu fitur aplikasi basis data yang menyediakan solusi untuk menjaga ketersediaan tinggi bagi sistem yang mengalami kegagalan sebagian atau total. Jadi HDR bekerja dengan sepasang database, itu primary dan standby. Primary server itu menangani semua koneksi klien dan proses transaksi, serta mengirim log transaksi ke standby secara terus-menerus. Lalu standby server tetap sinkron dengan primary yang menerapkan load transaksi yang diterima dari primary. Nah, dengan adanya sistem ini, ketika primary gagal, standby dapat mengambil alih tugas primary secara otomatis. Standby berarti itu seperti backup dari primary server ketika gagal. Selanjutnya ada kemampuan HDR. Yang pertama ada failover otomatis dengan default system automation. Yang kedua, automatic client reroute, yaitu reroute otomatis ke standby ketika terjadi failover. Jadi ada reach on standby, yaitu ROS. Beban baca dapat dialihkan ke standby untuk mengurangi beban primary. Yang ketiga ada multiple standby, yaitu standby lokal untuk ketersediaan tinggi dan standby jarak jauh untuk pemulihan bencana. Nah, dengan adanya fitur-fitur ini, HDR memungkinkan akses ke database meskipun terjadi kegagalan di server utama. Soalnya, apa saja sih manfaat dari HDR itu? Nah, manfaat HDR itu yang pertama, minimasi downtime, yaitu mengurangi dampak dari downtime yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Yang kedua, pemulihan bencana. Jika aplikasi klien tidak dapat dengan mudah pulih dari bencana, sehingga data dan downtime dapat diminimalkan. Yang ketiga, integrasi mudah, failover cepat dan transparan tanpa perlu penulisan ulang aplikasi. Yang keempat, kinerja dan administrasi yang efisien, yaitu tidak memerlukan perangkat keras khusus dan mudah untuk dikonfigurasi. Yang terakhir itu hadir memungkinkan kontinuitas bisnis tanpa gangguan yang berat. Ini cakupan replikasi dari HDR. Yang pertama ada operasi yang direplikasi, yaitu ada DDL, DML, buffer pool, operasi long tabel, reorganisasi online atau offline, dan perubahan metadata. Yang kedua, ada operasi yang tidak direplikasi, yaitu ada parameter konfigurasi database, table not locked initially, column log yang tidak dicatat dan sebagai UDF. Nah, tujuannya itu menyediakan mekanisme replikasi yang mempertahankan konsistensi data di antara primary dan standby. Nah, selanjutnya ada mode sinkronisasi HDR. Yang pertama ada sinkronis, yaitu perlindungan terbaik terhadap kehilangan transaksi. Tapi perlu waktu respon yang lebih lama. Tentunya ini sinkronis performa lebih baik dari sinkronis, tapi menunggu buffer ditulis di disk standby. Manakala asinkronus yaitu cocok untuk jaringan dengan latensi yang tinggi. Selanjutnya super asinkronus itu memberikan waktu respon yang lebih baik saat terjadi gangguan jaringan. Nah, berbagai mode ini memberikan fleksibilitas untuk memilih keseimbangan antara kinerja dan keamanan datanya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat dari HDR itu sendiri. Untuk syarat dari HDR itu ada tiga macam. Ada tiga jenisnya. Yang pertama untuk software, hardware, sama database-nya. Yang pertama saya bakal ngejelasin terlebih dahulu syarat dari hardware-nya. Untuk hardware itu lebih ke arah server, memori, ataupun TCP/IP yang memadai. Terus untuk software itu sendiri menggunakan database yang sesuai yang dapat digunakan. Syarat yang ini tuh nama database yang sama pada primary ataupun standby. Konfigurasi HDR ini tuh merupakan kayak langkah awalnya itu bisa dilakukan dengan cara membackup data-datanya. Lalu setelah data-data itu di backup di database yang namanya server primary bakalan di restore atau dipulihkan ke database yang namanya servernya standby itu. Terus juga untuk parameter atau cara konfigurasinya sendiri itu HDR underscore lokal underscore host, terus bisa juga HDR underscore remote underscore host, terus ada lagi yang namanya itu HDR underscore timeout. Sama setelah konfigurasi itu semua aktif, HDR bakal diaktifkan di primary ataupun standby, di mana server yang primary ini bakalan bertindak sebagai server yang utama, sementara standby itu hanya untuk mengambil alih peran jika diperlukan. Itu juga ada namanya konfigurasi ROS atau reads on standby, yang dimana ini tuh agar beban dari server primary ini tuh diringankan sama server standby ini. Nah, untuk mode ROS ini hanya mendukung isolasi untuk yang isolasinya bertipe UR atau uncommitted read dan beberapa fitur DB2 itu tidak tersedia di server di server standby. Operasi takeover seperti dari namanya yang artinya takeover itu kayak mengambil alih. Jadi server dari standby ini bakal mengambil alih dari server yang tadi namanya primary. Nah, untuk hal ini tuh kita ada dua jenis. Yang pertama normal takeover sama takeover by force.
kalau misal normal takeover itu dia digunakan saat primary masih tersedia dan memiliki sinkronisasi yang penuh, sedangkan ketika takeover by force itu digunakan saat primary tidak tersedia dan sinkronisasinya penuh, tidak memungkinkan. Nah, terus untuk parameter atau query-nya itu juga berbeda. Kalau misal yang normal takeover itu seperti yang ada di tulisan PPT, takeover HADR on database, terus diapit sama di dalam apitan ini tuh nama database kita. Terus untuk yang takeover by force itu query-nya takeover HADR on database, terus kayak tadi nama database-nya by force. Beda cuma di bagian by force doang sih. Karena kalau misal yang by force itu melakukan takeover-nya secara paksa, multiply standby pada HADR. Nah, untuk ini itu seperti yang diketahui kalau misal multi standby itu mendukung cuma 3, yaitu 1 principal standby dan juga 2 auxiliary standby. Untuk yang pertama itu principal ini tuh dapat beroperasi di semua metode sinkronisasi, sedangkan yang 2 auxiliary itu hanya mendukung pada mode tertentu, yaitu modenya namanya asynchronous. Selain itu yang auxiliary ini nggak bisa digunakan. Nah, untuk pengaturan ini itu sebenarnya untuk menambah tingkat dari fleksibilitas dan ketahanan dalam replikasi data. HADR untuk di sini itu biasanya menggunakan utilitas seperti db2pd, utility, juga perintah get snapshot for database. Nah, sedangkan di sini juga ada yang namanya HADR underscore rule untuk melihat peran saat dimonitor itu dia perannya sebagai apa. Terus juga kenapa sih harus ada monitoring? Karena proses monitoring ini tuh untuk dari namanya juga kan berarti mengecek atau memonitor, yang dimana dia akan memastikan sistem HADR beroperasi sesuai yang diharapkan dan memungkinkan identifikasi masalah dengan cepat. Jadi ketika masalah juga udah diketahui bisa segera ditangani. Nah, berikutnya adalah konfigurasi dan eksekusi. Nah, jadi untuk langkah pertama yaitu Anda siapkan dulu kedua VirtualBox kalian, yaitu primary dan standby. Jadi ada 2 CentOS. Nah, yang pertama melakukan konfigurasi dengan memasukkan db2 set db2 underscore HADROS seperti yang ada di layar. Nah, yang terakhir db2 set all. Nah, kan nanti muncul tuh kayak sudah yes semua, berarti sudah berhasil. Nah, berikutnya membuat logger match 1 dengan memasukkan mkdir, terus path folder kalian. Contohnya mkdir/home/db2ini1 terus nama folder kalian, logs underscore HADR underscore dealer. Ini dilakukan di primary. Nah, berikutnya kita db2 update db cfg for dealer db using logger match 1 disk. Nah, terus masukin patch kalian yang tadi /home/db2ini1/log underscore HADR underscore dealer. Jadi nanti itu semuanya akan kesimpan di log itu. Nah, berikutnya langkah ketiga membuat folder backup. Jika kalian belum punya folder backup, kalian bisa bikin mkdir terus path folder kalian, contohnya mkdir /home/db2ini1/backup underscore HADR/dealer. Kalau sudah punya ya nggak usah dibikin gitu, gunakan path itu. Nah, terus melakukan backup data pada primary dengan masukkan db2 backup database dealer db online tuh path kalian yang sudah dibikin tadi, /home/db2ini1/backup underscore HADR underscore dealer. Nah, kan kalau udah berhasil muncul tuh timestampnya. Nah, kalian juga berikutnya kan melakukan copy file ke CentOS buat yang standby. Nah, perlu diingat, dipastikan juga pada CentOS yang di standby itu juga sudah ada folder yang ingin dituju. Jadi Anda harus mengetikkan mkdir path folder tadi juga di standby gitu. Nah, jika sudah ada, maka tinggal masukkan saja scp/home/db2ini1/backup underscore HADR/dealer, terus /dealer db.0.db2ini1 db part 000 titik timestamp kalian tadi .001 db2ini1, terus add terus IP tujuan atau IP pada virtual mesin yang di standby itu. Terus habis itu titik 2 folder yang dituju gitu. Jika sudah berhasil maka akan keluar seperti itu. Berikutnya melakukan restorasi data pada standby. Jadi setelah melakukan copy file ke primary ke standby, kita sekarang masuk ke standby-nya. Nah, pada standby kita tinggal masukkan saja db2 restore database dealer db from path tadi /home/db2ini1/backup underscore HADR underscore dealer taken at timestamp tadi yang kita lakukan backup gitu. Nah, jika sudah berhasil, maka kita melakukan pengecekan parameter dan konfigurasi. Kita melakukan pengecekan dulu, yaitu db2 get db cfg for dealer db, terus garis tegak grep HADR, kan tuh bisa dilihat tuh HADR localhost-nya tuh kosong semua gitu. Nah, kita mau ganti itu gitu. Nah, kita tinggal masukkan saja seperti db2 update db cfg for database kalian for dealer db using HADR underscore localhost underscore local underscore host, terus IP pada
primary kalian 192 bla 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 102, terus HDR lokal SVC port kalian pada primary gitu. Disesuaikan aja gitu. Intinya query-nya seperti ini, tinggal Anda sesuaikan untuk angka-angkanya gitu. Dan di standby juga seperti itu, juga kita lakukan sama yang seperti di primary, namun kita sesuaikan juga kayak IP di standby kita dimasukkan gitu. Jangan Anda samakan primary dan standby karena IP-nya akan beda, terus IP remote-nya juga beda dan lainnya beda. Jadi sesuaikan aja gitu. Nah, berikutnya konfigurasi pada parameter database. Nah, jika kalian nanti ngecek dengan DB2 list database directory kan muncul tuh kayak list database kalian. Nah, Anda lihat aja di database yang kalian HDR tadi itu kan muncul alternate bla bla itu masih kosong. Nah, kita tuh harus mengisinya. Jika di primary tinggal dimasukkan DB2 update alternate server for database DB using hostname, terus IP kalian dan port kalian gitu. Sesuaikan gitu. Nah, dan di standby juga sama, DB2 update alternate server for database DB using hostname. Hostname-nya IP pada standby itu 103 Pak. Terus port mohon maaf untuk IP-nya tuh IP yang pada di primary, terus yang di primary itu IP pada standby gitu. Berikutnya kita melakukan pengaturan IP tables di kedua VM gitu. Nah, kedua VM ini kita melakukannya pertama di primary. Kita keluar dulu dari localhost DB2NS1, masuk ke localhost biasa, terus ketik gedit, terus /etc seperti di layar. Habis itu tambahkan yang dua di bawah ini kayak A input bla bla bla, P deport 51012, terus J accept. Samakan formatnya seperti ini, namun Anda bedakan di deportnya aja, yang angka setelah deport itu Anda sesuaikan dengan port Anda gitu. Nah, jika udah Anda lakukan di primary, terus Anda lakukan di standby. Nah, langkah terakhir yaitu start HDR pada standby dan primary. Nah, perlu diingat untuk langkah ini Anda start dulu di standby. Nah, di standby ini tinggal Anda masukkan DB2 start HDR on database dealer DB as standby. Jadi sesuaikan dengan nama database kalian gitu. Nah, jadi HDR ini dimulai di start di database ini sebagai standby gitu. Nah, setelah sudah ke primary sama DB2 start HDR on database, terus nama database as primary. Jadi DB2 HDR berjalan di database ini sebagai primary. Nah, perlu diingat juga jika muncul error 1 sampai 8, coba teliti lagi pada konfigurasinya gitu. Kayak misal IP-nya, kayak misal di sini IP-nya gitu, kayak contohnya saya mengambil di konfigurasi pada parameter ini itu harus sesuai gitu, kayak IP-nya gitu. Nah, di sini juga bisa dilihat kayak harus sesuai gitu kan, kayak di primary misal lokalnya 102 gitu. Nah, di sini juga disesuaikan lokalnya 102, jangan di sini 103 gitu. Intinya disesuaikan semua. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kemudian di sini saya akan melanjutkan untuk simulasi HDR pada database skenario kami. Untuk yang di kiri merupakan HDR yang primary dan di kanan merupakan yang standby. Pertama-tama, kami akan menyelesaikan studi kasus yang pertama, yakni perubahan data transaksi di DB primary terreplikasi ke DB slave. Untuk melakukan hal tersebut, saya pertama akan melakukan koneksi dulu pada database primary. Kemudian saya akan mencoba membuat perubahan, yakni membuat sebuah tabel. Tabel motor nama pacar 20. Kemudian kita lihat pada secondary apakah sudah teraplikasi. Terus kita lakukan select ke tabel yang sebelumnya telah dibuat. Select from. Nah, dapat dilihat bahwa tabel yang di sini yang merupakan perubahan pada DB primary sudah terreplikasi pada DB secondary-nya atau DB standby-nya. Kemudian saya akan melakukan untuk studi kasus yang kedua, yakni penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses klien. Oke, misalnya DB primary ini tidak bisa diakses klien, itu database-nya mati. Kita perlu melakukan stop force terlebih dahulu agar si yang primary ini tidak bisa diakses oleh klien. Oke, nah karena yang primary itu tidak bisa diakses,
Maka dari itu, yang standby harus bisa melakukan takeover agar transaksi masih dapat dilakukan. Untuk melakukannya, yakni dilakukan dengan query db2 takeover ADR on database db by force. Oke, takeover sudah berhasil. Kemudian akan kita coba untuk melakukan koneksi lagi. Sekarang kita lakukan insert ke tabel yang sebelumnya telah dibuat untuk membuktikan bahwa takeover telah berhasil. Insert into method values only. Oke, ternyata sudah bisa. Nah, itu merupakan studi kasus yang kedua. Kemudian untuk studi kasus yang ketiga, pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke slave. Karena yang ini merupakan primary dan yang ini tadi mati, kita akan coba lakukan lagi untuk menjadikan yang ini sebagai standby dan kita lihat apakah data yang dilakukan di sini itu sudah teraplikasi di sini atau sudah bisa dilihat pada database yang ini. Untuk melakukannya, kita perlu melakukan query db2 start ADR on database db standby. Kita lakukan db2 start terlebih dahulu. Terus kita start ADR-nya. Kemudian kita coba koneksi. Sudah berhasil koneksi. Terus kita lihat apakah data yang diinsert pada database primary ini dapat dilihat pada yang standby ini atau dapat direcovery. Itu select from network. Nah, data yang diinsert pada HDR primary dapat dilihat pada standby atau sudah dapat di recovery. Nah, itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.